Hai guys, kembali lagi ke channel saya, Maria Charming. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai guys, kembali lagi ke channel saya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Zoom. Tentunya aplikasi ini tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, langsung saja check it out. Nah, langsung saja kita ketik di mesin pencarian atau Google, yaitu kita ketik download Zoom. Nah, kemudian kita klik yang ini. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, kemudian ini kita klik simpan berkas ya, dan tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai kita cek di bagian download pada desktop ya, atau pada komputer. Nah, kemudian setelah selesai kita cek di bagian download. Kemudian cari aplikasi Zoom yang telah selesai di-download, klik, kemudian double klik, dan tunggu proses installnya. Nah, setelah proses install selesai, maka akan ditampilkan aplikasi Zoom. Nah, di sini ada dua pilihan, join a meeting dan sign in. Join a meeting digunakan untuk peserta atau partisipan. Nah, sign in digunakan sebagai host ya, atau penyelenggara. Nah, di sini saya berperan sebagai host, maka saya pilih sign in. Kemudian saya klik yang sebelah kanan, sign up free. Nah, sebelumnya jika Anda belum memiliki akun, maka Anda perlu membuat akun Anda lebih dahulu ya, dengan masuk ke akun Gmail ataupun akun Google Anda. Nah, di sini saya sudah membuat akun terlebih dahulu. Nah, langsung saja di sini saya klik pilih meetings, kemudian kita klik schedule a new meeting. Nah, pada topik saya ketik meeting keluarga. Selanjutnya pada bagian description saya ketik pastikan mengikuti meeting dengan tertib. Nah, kemudian di bagian bawah ada keterangan when. Nah, di sini adalah keterangan kapan akan dilaksanakan meeting. Di sini keterangan hari, kemudian bulan dan tahun. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada keterangan waktu. Semisal kita pilih 1 IM ya. Kemudian bagian bawahnya lagi ada durasi. Durasi yang pertama adalah durasi waktu, jam, kemudian minutes atau menit ya. Nah, di sini saya pilih waktu durasinya semisalnya 15 menit. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ada time zone. Di sini saya memilih Jakarta ya. Nah, itu bisa disesuaikan sendiri. Nah, kemudian di bagian bawah ada option recurring meeting. Nah, recurring meeting itu adalah penjadwalan untuk meeting. Semisal di sini ada keterangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau waktu yang tidak dapat ditentukan. Kemudian di bagian bawah ada meeting ID. Yang pertama generate automatically, yang kedua personal meeting. Nah, generate automatically adalah ID otomatis yang diberikan oleh Zoom. Nah, jadi dia akan berganti secara otomatis. Sedangkan yang personal meeting adalah menggunakan ID yang sama setiap kali melakukan meeting. Kemudian meeting password adalah password yang nantinya akan digunakan oleh partisipan atau peserta. Nah, kemudian di bagian bawah ada video, yaitu untuk host, kemudian partisipan. Di bagian host ada on, off. Begitu juga dengan partisipan on dan off. Di sini kita bisa mengatur video untuk host maupun partisipan, baik keadaan menyala maupun padam ya. Kemudian pada bagian meeting option ada keterangan enable join before host. Di sini adalah keterangan di mana mengizinkan para peserta untuk bergabung sebelum host bergabung pada meeting tersebut. Nah, kemudian jika Anda tidak memilih enable join before host, maka pada saat peserta atau partisipan melakukan join meeting, maka akan muncul pesan the meeting is waiting for the host to join. Nah, di mana peserta tidak akan bisa melakukan join sebelum host melakukan join pada meeting. Nah, kemudian mute participant upon entry adalah untuk menonaktifkan suara peserta atau partisipan. Kemudian enable waiting room adalah untuk menyediakan ruang tunggu.
Nah, di mana di sini fungsi host dapat mengatur ya atau mengontrol kegiatan partisipan atau peserta. Kemudian berikutnya ada record the meeting automatically. Nah, di sini berfungsi untuk merekam ya. Kemudian setelah selesai disimpan, maka di sini akan tampil ada topik tadi yang kita ketik meeting keluarga, kemudian description-nya. Pastikan mengikuti meeting dengan tertib. Kemudian pada time adalah penjadwalan sesuai kalender ya Google. Maka di sini Google akan membantu kita untuk mengingatkan kapan akan dilaksanakan penjadwalan meeting. Nah, kemudian pada bagian meeting ID adalah ID yang akan kita berikan atau kita bagi kepada partisipan maupun peserta. Nah, di bawahnya ada password, kita show. Ini adalah password yang akan digunakan oleh partisipan nantinya. Kemudian ini ada link ya atau URL yang bisa kita bagikan kepada partisipan atau peserta melalui email maupun sosial media lainnya. Nah, bisa kita copy ya. Nah, berikutnya di bawah ada keterangan video di mana host dalam keadaan menyala atau on. Nah, jika sudah selesai diatur, maka kita klik start this meeting, maka penjadwalan meeting kita akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya setelah mengatur jadwal meeting, kita akan melakukan conference meeting ya. Nah, kita tunggu hingga aplikasi Zoom-nya terbuka. Kemudian pada bagian Zoom, ini kita klik ya, download and run Zoom. Ini adalah fitur conference yang akan kita jalankan ya. Nah, setelah di-download, kita install lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita tunggu proses installnya ya. Nah, setelah selesai maka akan tampil sebagai berikut. Kemudian kita klik Join with Computer Audio. Jadi di sini audio kita sudah terhubung pada partisipan atau peserta. Nah, di sini video sebagai host kita unmute ya agar tampilan kita tidak terlihat oleh partisipan maupun peserta. Nah, kemudian pada host akan tampil sebagai berikut. Nah, kita klik admit. Artinya untuk menyetujui. Nah, pada tampilan host akan terlihat sebagai berikut. Yang terhubung adalah Tambunans. Nah, di sini kita melihat bahwa host sudah terhubung dengan peserta. Pada bagian layar yang di tengah ini adalah tampilan oleh host. Nah, di sini ada fungsi audio mute maupun unmute. Fungsinya untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan suara. Nah, kemudian pada bagian partisipan kita bisa melihat peserta yang gabung pada meeting ini. Nah, kita lihat di tampilan sebelah kanan atas ini. Nah, ini adalah host, kemudian ini adalah peserta. Kemudian ada bagian chat. Fungsi chat adalah untuk melakukan chatting seperti pada umumnya ya. Semisal di sini saya akan mengirimkan pesan ya pada peserta. Saya kirim hello. Nah, maka akan sampai pesan pada peserta. Nah, melalui smartphone saya akan membalasnya. Semisal hello juga.
Nah, pada layar chatting kita, maka akan tampil balasannya ya. Nah, itu easy banget ya. Nah, kita langsung pada bagian share. Nah, di mana share screen ini memungkinkan host maupun peserta untuk berbagi layar monitor yang mereka kerjakan. Nah, kemudian di sini ada fitur whiteboard. Nah, fungsinya sama seperti fungsi papan tulis pada umumnya untuk berbagi atau pengerjaan pada layar papan tulis atau whiteboard. Semisal kita akan menjelaskan ini, 2x ditambah 3y sama dengan. Nah, jadi fungsinya sama seperti kita menggunakan papan tulis pada umumnya. Nah, di sini kita juga bisa mengetik teks. Semisal kita ketik panca indera. Di sini ada juga simbol seperti draw, stamp, spotlight, eraser, format, undo, redo, clear, dan save. Kemudian kita close dan kembali pada tampilan awal, dan kita klik stop share. Nah, melalui share screen kita juga dapat berbagi aplikasi yang kita buka. Semisal kita membuka YouTube ya atau aplikasi lainnya, kita dapat menampilkannya atau berbagi pada peserta maupun host. Nah, kemudian ada fungsi record yang digunakan untuk merekam audio. Kemudian ada reaction. Reaction ini seperti emot ya atau stiker. Nah, emotnya ada yang claps, kemudian thumbs up. Semisal saya akan klik yang ini. Nah, kita tunggu respon dari partisipan. Nah, kita lihat di sebelah kiri atas ada balasan clap yang diberikan oleh partisipan maupun peserta. Nah, yang di sebelah kiri ini yang keterangannya tambunans adalah gambar atau tampilan dari peserta. Sebelah kanan adalah tampilan dari host. Nah, demikianlah fungsi dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi Zoom. Setelah selesai, nah, kali ini kita akan masuk sebagai partisipan atau peserta. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Zoom. Nah, kita pilih join a meeting karena kita gabung sebagai peserta. Kemudian kita masukkan ID kita. Nah, di sini saya paste ya. Kemudian masukkan di bagian bawah nama atau username ya. Semisal saya buat di sini Tia. Nah, tunggu hingga selesai. Lalu masukkan password ya. Nah, lalu oke. Kemudian setelah selesai maka akan tampil sebagai berikut. Nah, kemudian klik join with video. Maka kita akan bergabung di grup meeting. Nah, di sini kita harus menunggu hingga host mengizinkan kita untuk bergabung atau join ya. Nah, kemudian pada smartphone sebagai host kita mengklik admit.
Nah, di mana host mengizinkan untuk peserta bergabung atau join. Maka di sini kita sudah bergabung ya. Kemudian kita klik Join with Computer Audio. Nah, di sini kita udah sama tampilannya ya, seperti host yang sebelumnya. Nah, fitur yang digunakan pada host maupun peserta sama. Kemudian kita lihat partisipan. Nah, di sini ada dua ya. Kita sebagai Tia yaitu peserta, kemudian hostnya adalah Maria Charming. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengakhiri dengan mengklik Leave. Kemudian pilih Leave a Meeting. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng.